Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Gusmangati dari kelas E. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ragam bahasa tulisan dan lisan. Oke, mari kita simak baik-baik videonya. Oke, jadi yang pertama kali itu, kita harus tahu apa sih itu pengertian bahasa. Bahasa menjadi bagian sarana komunikasi manusia yang konkret karena manusia bisa hidup, yakni karena memiliki bahasa. Manusia saling menjalin hubungan dan membuat sebuah ikatan karena tersampaikannya pesan-pesan ketika berinteraksi menggunakan bahasa. Melalui bahasa, inilah pada akhirnya mereka bisa menciptakan hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa. Nah, kalian pasti bertanya-bertanya kan, apa sih itu fungsi bahasa? Gunanya bahasa itu apa sih buat kehidupan kita? Nah, yang pertama itu adalah tujuan praktis ya, yaitu untuk mengadakan antar hubungan interaksi dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua itu tujuan artistik, yaitu kegiatan manusia mengolah dan mengungkapkan bahasa itu dengan seindah-indahnya, guna pemuasan rasa estetis. Dan yang ketiga itu menjadi kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain. Dan kita lanjut ke pembahasan ragam bahasa. Oke, ragam bahasa didefinisikan sebagai variasi bahasa menurut penggunaannya. Topik yang dibahas, hubungan antara pembicaraan dan lawan bicara, dan konteks percakapan. Menurut Alwi dan kawan-kawan, pada tahun 2003, walaupun keragaman bahasa Indonesia beragam, setiap bahasa tetap memiliki kesamaan esensi yang sama, ciri dan aturan sistem fonetik. Pembentukan kata dan arti umum, maka nama bahasa Indonesia. Oleh karena itu, meski Anda seorang penutur bahasa Indonesia, Anda dapat memahaminya, tetapi Anda dapat melihat beberapa perbedaan dalam ungkapan bahasa Indonesia. Jenis-jenis ragam bahasa tulis. Nah, kalian akan lihat ada beberapa jenis ragam bahasa tulis. Yang pertama itu adalah ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Dan yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. Dan yang keempat itu, ragam bahasa berdasarkan media. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh kalimat bahasa tulisan. Nah, ini dia contoh kalimat bahasa tulisan. Kalian bisa lihat dan baca. Contohnya ini mungkin saya akan baca. Kemarin sore ada berita tentang kecelakaan mobil yang menabrak motor. Nah, seperti itu contohnya. Dan pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangan bahasa tulis itu? Karena semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan? Nah, kali ini saya akan membahas kelebihan bahasa tulis. Nah, kelebihannya itu mempunyai bukti otentik. Ya, yang pertama itu mempunyai bukti otentik, dan yang kedua itu dasar hukumnya kuat. Nah, yang ketiga itu dapat disajikan lebih matang atau bersih. Dan yang keempat itu lebih mudah dimanipulasi. Nah, ini dia kekurangannya bahasa tulis. Yang pertama itu berlangsung lambat. Dan yang kedua itu selalu memakai alat bantu. Dan yang ketiga itu kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki ya. Dan yang terakhir tidak bisa dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Pembahasan selanjutnya adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan melalui alat ucap dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Dalam ragam bahasa lisan, pembicara bisa menggunakan tinggi, rendah, suara, atau tekanan gerak isyarat untuk menyampaikan idenya. Nah, kali ini
saya akan memperlihatkan apa sih jenis-jenis seragam bahasa lisan itu. Nah, ini dia. Pertama itu adalah memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, berlangsung cepat. Yang keempat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang terakhir adalah kesalahan dapat langsung dikoreksi. Oke, jadi contoh kalimat bahasa lisan itu seperti apa sih? Gimana sih contohnya itu? Nah, ini dia contoh kalimat bahasa lisan. Seperti yang kalian lihat sekarang itu. Nah, ini dia contohnya. Nah, contohnya saya baca yang nomor 1. Share screen saya sudah terlihatkah? Nah, keterangannya itu adalah share screen. Oke, kelebihan dan kekurangan bahasa lisan. Tidak hanya dengan bahasa tulisan saja, bahasa lisan juga pun mempunyai hal yang sama, yaitu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan bahasa lisan itu berlangsung cepat, ya pastinya. Sering berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang ketiga, kesalahan dapat langsung diperbaiki. Dan yang terakhir, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Dan kekurangannya adalah bahasa lisan yang pertama itu tidak mempunyai bukti otentik. Dan yang kedua, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan yang terakhir adalah mudah dimanipulasi. Oke, mungkin ini daftar pustaka yang saya cantumkan ya. Dan ini referensi yang saya ambil. Sekian saja materi yang saya bawa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.